Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1081 akan menunjukkan pertarungan menarik antara guru dan murid, yaitu Maki Digap versus Kuzan. Selain itu ada juga update pertarungan di Pulau Winner, di mana Beppo telah menyelamatkan kaptennya dengan melakukan perubahan Sulong Ming. Oke lah, tanpa basa-basi, inilah segmen full shop untuk chapter 1081. Bagian awal menunjukkan lokasi di Pulau Hachinosu setelah Garp mengeluarkan tinju yang mengguncang daratan. Ternyata di markas itu juga ada Kuzan. Dia hanya belum diperlihatkan saja di chapter lalu. Kuzan langsung bertindak dengan membekukan Hibari sang sniper. Koby yang melihat hal itu langsung berusaha menolong Hibari, tapi Garp bisa sampai lebih dulu di lokasi Kuzan berada. Nah, di sini Garp dan Kuzan akhirnya saling berhadapan. Kuzan pun berkata apakah Garp tega untuk melukai dirinya hanya demi bocah Koby. Kuzan mengatakan hal itu karena dia adalah murid pertama dari Maki Digap, dan Koby disebut Garp sebagai murid kesayangannya. Garp pun tampak marah karena saat ini murid pertamanya itu malah bergabung dengan bajak laut. Nah, selanjutnya kita masuk ke adegan flashback. Kejadiannya 1 tahun setelah Kuzan dikalahkan oleh Akainu. Saat itu Kuroiki mengutus 3 anggotanya ke Pang Hazard, yaitu Vasco Shot, San Juan Wolf, dan Doki. Tapi ketiganya sudah dibekukan oleh Kuzan. Setelah itu Kuroiki datang bersama anggotanya yang lain. Di sini dia berniat untuk negosiasi dengan Kuzan dan menanyakan suatu hal. Namun pada momen itu Laffite berbisik kepada Kuroiki untuk menghabisi Kuzan saja dan mengambil kemampuan Hie Nominya. Kuzan yang tahu hal itu langsung bersiap untuk bertarung. Tapi Kuroiki tidak mau bertarung. Dia hanya ingin bertanya tentang sosok orang yang punya bekas luka bakar. Menurut Kuroiki, orang itu tahu di mana keberadaan Road Poneglyph terakhir. Orang dengan luka bakar itu juga punya kapal hitam dan dia bisa mengendalikan ombak. Nah, di sini diperlihatkan siluet kapal hitam yang dimaksud. Orang itu juga sangat sulit untuk didekati karena dia akan menenggelamkan siapa saja yang mendekati dirinya. Kemudian Shiryu berpendapat jika pemilik Road Poneglyph terakhir itu mungkin adalah salah satu agen pemerintah dunia. Karena menurutnya sangat masuk akal jika Gorosei memegang Road Poneglyph terakhir agar tidak ada bajak laut lain yang bisa mencapai Laftel. Kuzan berkata tidak mengenal orang itu. Dia bahkan bercanda dengan mengatakan bahwa orang yang punya luka bakar itu mungkin adalah dirinya, karena dia juga punya luka bakar. Lalu Kuzan mengatakan hanya pernah melihat 1 Poneglyph, yaitu yang ada di Ohara. Tapi itu juga bukan Road Poneglyph merah, melainkan hanya Poneglyph biasa. Nah, scene flashback berakhir. Tampaknya setelah itu Kuzan memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut Kurohige. Selanjutnya kita kembali ke lokasi pertarungan Garp versus Kuzan. Kuzan melakukan serangan lebih dulu dengan mengeluarkan bola-bola es. Serangan itu tepat meluncur ke arah Garp, tapi bola-bola es itu dapat dihancurkan dengan mudah oleh Garp. Kakek legenda marin itu pun langsung bergerak cepat untuk melakukan penyerangan kepada Kuzan. Garp berhasil menangkap Kuzan dan langsung membantingnya ke tanah. Setelah itu Garp mendaratkan pukulan Blue Hole tepat ke kepala Kuzan. Serangan Garp itu sangat kuat. Kuzan langsung terluka dan tanah di bawahnya juga ikut terbelah. Nah, selanjutnya scene beralih ke lokasi pertarungan Law versus Kurohige di Pulau Winner. Di sini pertarungan sudah berakhir dan pemenangnya adalah Kurohige. Law tergeletak di tanah dan dia sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Sementara Kurohige juga menderita beberapa luka. Setelah menang, Kurohige masih bingung mau menjual Law kepada pemerintah dunia atau mengambil kemampuan OP-OP Nominya. Di sini Kurohige tahu bahwa OP-OP Nomi bisa dikatakan buah paling mahal di dunia.
Tapi di saat-saat terakhir itu, Beppo ingat bahwa dia punya pil khusus yang diberikan oleh Chopper. Tanpa ragu, Beppo langsung memakan pil itu. Kemudian Beppo berubah menjadi wujud beruang putih raksasa. Ya, itu adalah wujud sulongnya. Karena kemampuan pil dari Chopper, Beppo bisa berubah ke wujud sulong tanpa harus melihat bulan purnama. Kekuatan Beppo pun meningkat dengan pesat. Setelah berubah, Beppo langsung menghajar Kurohige, tapi dia tidak memutuskan untuk bertarung karena perubahan sulong itu tidak akan lama. Beppo memanfaatkan peningkatan kekuatan dan kecepatannya untuk segera menolong Law dan membawanya pergi dari hadapan Kurohige. Beruang raksasa Beppo langsung terjun ke lautan sambil membawa Law. Nah, di dalam laut kita bisa melihat bahwa Polar Tank hancur menjadi puing-puing. Kru Law yang bertarung di dalam lautan pun terlihat sudah dikalahkan dan mereka menderita luka parah. Nah, kemudian di akhir chapter, narator mengkonfirmasi bahwa pertarungan di Pulau Winner antara bajak laut Kurohige versus bajak laut Law sudah dimenangkan oleh Kurohige. Iya, akhirnya chapter 1081 ini menjadi konfirmasi kemenangannya Kurohige. Di sini Law masih bernasib lebih baik daripada Kid karena dia terlihat bisa diselamatkan Beppo di saat-saat terakhir. Namun hal itu mungkin juga terjadi pada Kid dan Killer. Walaupun mereka berdua pingsan dan terluka, mungkin masih ada beberapa krunya yang bisa bertahan dan mereka pun menyelamatkan Kid beserta Killer. Namun sepertinya baik bajak laut Hati maupun bajak laut Kid tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat, karena mereka bisa dikatakan sudah kalah total dan kapal mereka juga sudah hancur. Oke, itu aja pembahasan full stop untuk chapter 1081 ini. Jika chapternya sudah rilis, mungkin Mimin akan buat segmen full story-nya. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya. Dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!